Shalom Bapak Ibu Saudara, kembali hari ini kita mendengarkan firman Tuhan dengan judul Sudahkah Anda melengkapi diri dengan senjata kebenaran dan keadilan dari Allah? Sebelumnya kita telah mempelajari bahwa kita saat-saat ini sedang berhadapan dengan kekuatan-kekuatan yang tidak kelihatan, kuasa pemerintah-pemerintah, roh-roh jahat di udara yang tidak kelihatan. Kita tidak melawan musuh yang kelihatan, tetapi kita melawan musuh yang tidak kelihatan sama sekali. Oleh sebab itu firman Tuhan mengajarkan kepada kita, gunakanlah selengkap senjata Allah. Efesus 6 ayat 13 berkata, sebab itu ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat mengadakan perlawanan pada hari yang jahat itu dan tetap berdiri sesudah kamu menyelesaikan segala sesuatu. Jadi berdirilah tegap, berikat pinggangkan kebenaran, dan berbaju sirahkan keadilan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan mengajarkan kepada kita, ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah. Maksudnya adalah bahwa kita harus menggunakan seluruh kelengkapan ini tanpa ada yang kita abaikan. Hari ini kita akan belajar dua hal yang menjadi kelengkapan senjata Allah yang harus kita pergunakan menghadapi hari-hari yang jahat saat-saat sekarang ini, yaitu ayat 14, jadi berdirilah tegap, berikat pinggangkan kebenaran, dan berbaju sirahkan keadilan. Ketika Rasul Paulus menulis surat ini, ia sedang berada di dalam pengawasan tentara Romawi. Ia sedang ada dalam tahanan rumah. Ia sedang ada dalam kepicikan. Dia tahu bahwa hari-hari hidupnya akan segera berakhir. Dan dia juga tahu bahwa sebenarnya yang sesungguhnya lawan dia bukanlah pemerintah Romawi, bukanlah agama Yahudi, bukanlah orang Farisi dan ahli Taurat, tapi lawannya adalah kekuatan tersembunyi di balik kekaisaran Romawi, di balik roh-roh agamawi yang menguasai sebagian besar orang Yahudi pada waktu itu. Itu sebabnya dia berkata, gunakanlah seluruh kelengkapan senjata Allah. Karena lawan yang kita hadapi bukan lawan yang enteng, tidak kelihatan, tetapi real kekuatan dan kuasanya dalam kehidupan kita. Nah, mari Bapak Ibu Saudara kita perhatikan hal yang pertama, berdirilah tegap, artinya siap siaga. Bapak Ibu Saudara, sejak kita terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita sedang ditempatkan pada situasi perang dan tidak pernah berada di dalam situasi tidak perang. Mengapa? Karena lawan kita adalah lawan yang siap perang setiap saat dalam serangan-serangannya di dalam roh kita, serangannya di dalam pikiran, perasaan dan kehendak kita, serangan-serangannya terhadap tubuh kita, serangan-serangannya terhadap situasi-situasi yang kita hadapi setiap saat. Oleh sebab itu, bagi orang yang percaya kepada Tuhan, Yesus mengatakan bahwa aku mengutus kamu seperti domba di antara serigala. Bayangkan kalau serigala itu punya senjata yang mematikan, yaitu taring-taring yang mampu menggigit, menghancurkan domba-domba. Bagaimana dengan domba yang tidak punya persenjataan? Firman Tuhan mengajarkan kepada kita, berdirilah tegap, artinya kita harus siap. Dari kita bangun pagi sampai kita tidur malam, dari tidur malam sampai bangun pagi, kita harus selalu berdiri tegap atau siap. Tidak ada waktu untuk berleha-leha. Tuhan mengajarkan kepada kita, entah kita tidur, entah kita bangun, kita ada di dalam kesiagaan, kesiapan untuk menghadapi setiap bentuk serangan-serangan iblis. Kadang-kadang kita santai menikmati berkat pemeliharaan, penyediaan Tuhan, tetapi bukan berarti
kita tidak siap dalam semua situasi, entah tidur entah bangun, kita harus tetap siaga. Nah, apa yang kita akan gunakan di dalam kesiagaan kita sebagai prajurit-prajurit Kristus? Firman Tuhan berkata, berikat pinggangkan kebenaran. Artinya kita menggunakan ikat pinggang kita. Mengapa ikat pinggang kebenaran harus kita gunakan? Ternyata bahwa ikat pinggang kebenaran sangat penting, karena iblis selalu menghadapi kita dengan kebohongan dan kepalsuan. Kita sudah membaca Yohanes 8 ayat 44 berkata bahwa iblis yang menjadi bapamu, ini ucapan Yesus kepada orang-orang yang menentang dia dan berusaha membunuh dia. Ia berkata, iblislah yang menjadi bapamu dan kamu melakukan keinginan-keinginan bapamu. Ia adalah pembunuh manusia sejak semula dan tidak hidup dalam kebenaran, sebab di dalam dia tidak ada kebenaran. Apabila ia berkata dusta, ia berkata atas kehendaknya sendiri, sebab ia adalah pendusta dan bapa segala dusta. Bapak Ibu Saudara, dusta iblis selalu berusaha menguasai hati dan pikiran kita, mengintimidasi hati dan pikiran kita, supaya kita menjadi lemah, supaya kita tidak berdaya. Tapi firman Tuhan mengajarkan kepada kita, ikatkan pinggangmu dengan kebenaran. Nah, apa sebenarnya ikat pinggang kebenaran itu dalam hidup kita? Kita akan berhadapan dengan musuh-musuh yang penuh dengan dusta. Pertanyaan yang paling penting saat ini adalah, sekuat apakah kita mengikatkan kebenaran firman dalam aktivitas hidup kita sehari-hari? Kalau firman tidak kita paham, kalau firman kita hanya dengar sepintas lalu, kita tidak serius mempelajari firman Tuhan, apa yang akan menjadi ikatan kita? Apa yang menjadi andalan kita? Dalam banyak pengalaman saya melayani pelepasan orang-orang yang menggunakan ilmu-ilmu setan, kebanyakan mereka mengikat itu di pinggangnya. Ada juga yang menanam di pinggangnya, ada yang menanam di kakinya dan seterusnya. Tapi kebanyakan dililitkan di pinggangnya menjadi ikat pinggang. Sehingga sangat dikenal istilah, apakah engkau sudah pakai ikat pinggangmu? Kalau orang tidak pakai ikat pinggangnya, dia tidak punya rasa percaya diri. Orang tidak punya ikat pinggang, akan mudah celananya melorot. Amin, saudara. Kalau celananya melorot atau roknya melorot, akan mendatangkan rasa malu, ya, mendatangkan aib kepada orang tersebut. Nah, saudara, ikat pinggang kebenaran harus digunakan. Hidup dalam kebenaran berarti memiliki kehidupan yang jujur. Hidup dalam kebenaran berarti hidup yang bisa dipercaya. Dalam Yesaya pasal 33 ayat 15, orang yang hidup dalam kebenaran, yang berbicara dengan jujur, yang menolak untung hasil pemerasan, yang mengebaskan tangannya supaya jangan menerima suap, yang menutup telinganya supaya jangan mendengarkan rencana penumpahan darah, yang menutup matanya supaya jangan melihat kejahatan. Dialah seperti orang yang tinggal aman di tempat tinggi. Bentengnya ialah kubu di atas bukit batu. Rotinya disediakan, air minumnya terjamin. Bapak Ibu, gunakanlah kebenaran yang saudara terima dari Yesus Kristus sebagai ikat pinggangmu dalam kehidupanmu sehari-hari. Jangan engkau keluar rumah tanpa menggunakan ikat pinggang kebenaran. Kemanapun engkau pergi, apapun aktivitasmu, gunakanlah ikat pinggang kebenaranmu. Karena inilah yang membuat engkau kuat, yang membuat engkau kokoh menghadapi situasi apapun. 1 Yohanes 3 ayat 18 berkata, anak-anakku, marilah kita mengasihi, bukan dengan perkataan atau dengan lidah, tetapi dengan perbuatan dan dalam kebenaran. Ayat ini mengajarkan kepada kita bahwa kebenaran yang kita miliki di dalam Kristus Yesus
oleh karena iman kepadanya. Ini yang menjadi kekuatan bagi kita untuk hidup di dalam kebenaran. Kita akan mengasihi bukan hanya dengan perkataan, tetapi kita mengasihi dengan perbuatan atau dengan sikap perilaku kita, tetapi dalam kebenaran. Artinya perbuatan-perbuatan kita itu tidak menyimpang dari kebenaran firman Tuhan. Ayat 19 berkata, demikianlah kita ketahui bahwa kita berasal dari kebenaran, demikian pula kita boleh menenangkan hati kita di hadapan Allah. Ketika kita berikat pinggangkan kebenaran, kita tidak akan pernah dituduh-tuduh. Hati kita akan tenang, hati kita akan nyaman, hati kita akan damai, hati kita akan sejahtera, oleh karena kita tidak dituduh-tuduh oleh ketidakbenaran. Iblis tidak punya kesempatan untuk menuduh-nuduh kita. Iblis tidak punya kesempatan untuk mengintimidasi kita. Iblis tidak punya kekuatan dan kemampuan untuk mempermalukan kita. Iblis tidak punya kesempatan untuk merendahkan kita. Kenapa? Karena kita berpegang teguh kepada kebenaran. Kita mengikat erat pinggang kita dengan kebenaran. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan mengajarkan kepada kita lewat kebenaran ini supaya kita terus membangun kekristenan yang kokoh dengan ikat pinggang kebenaran. Kepada Timotius, Rasul Paulus berkata dalam 2 Timotius 3 ayat 14, tetapi hendaklah engkau tetap berpegang pada kebenaran yang telah engkau terima dan engkau yakini. Tuhan mengajarkan kepada kita supaya kita pegang teguh, kita perkokoh kebenaran yang kita terima. Saya percaya bahwa kita mampu, kita bisa hidup di dalam kebenaran, oleh karena kita sudah mempunyai kepastian keselamatan. Kita sudah diberi kebenaran berdasarkan anugerah Allah yang kita percayai. Oleh sebab itu Paulus mengingatkan Timotius, kita juga supaya kita berpegang pada kebenaran. Kebenaran yang mana? Kebenaran tentang posisi kita sebagai orang benar dalam Kristus. Iblis memang berusaha menuduh-nuduh kita jika kita menjadi lemah, jika kita menjadi orang yang tidak berdaya atau punya kesalahan-kesalahan, maka iblis selalu berusaha menuduh kita. Ketika iblis berusaha menuduh kita, kita harus melawannya dengan status kita, dengan keyakinan kita bahwa saya sudah dibenarkan di dalam Kristus Yesus. Memang secara de facto kita belum sempurna dalam kebenaran, tetapi kita akan terus bertumbuh dalam kebenaran berdasarkan fakta keyakinan kita di dalam Kristus Yesus, bahwa kita sudah dikuburkan bersama Kristus, kita sudah mati bersama Kristus, dikuburkan bersama Kristus, dan dibangkitkan menjadi manusia baru di dalam Kristus. Kita telah memperoleh pembenaran di dalam Kristus Yesus. Itu bukan karena perbuatan kita, tetapi karena anugerah Allah. Ini yang harus kita pegang teguh menghadapi hari-hari kita yang penuh dengan kekurangan, penuh dengan kelemahan, penuh dengan jebakan-jebakan. Kita pasti mampu menang karena kita tahu siapa kita. Saya adalah orang yang telah dibenarkan di dalam Kristus Yesus. Nah, pertanyaannya adalah, apakah Anda sudah mengenakan ikat pinggang kebenaran ini setiap hari? Kalau tidak, engkau akan dipermalukan oleh iblis. Kalau tidak, engkau akan direndahkan oleh iblis. Kalau tidak, engkau diintimidasi oleh iblis. Kalau tidak, engkau mudah dilemahkan oleh iblis, bahkan dikalahkan oleh iblis. Oleh sebab itu mari kita kenakan ikat pinggang kebenaran kita setiap saat. Yang kedua, jadi berdirilah tegap, berikat pinggangan kebenaran, dan berbaju sirahkan keadilan. Baju sirah
sering dipakai oleh tentara Romawi pada waktu itu sebagai pelindung. Itu adalah bahan kulit dicampur lempengan tembaga atau lempengan-lempengan besi, dibuat sedemikian rupa di seluruh tubuh mulai dari leher sampai ke ikat pinggang. Jadi baju sirah keadilan itu menutupi badan kita seluruhnya. Di dalam tubuh kita ada organ-organ yang sangat vital untuk kita hidup. Ada paru-paru, ada jantung, ada perut, ada hati, ada ginjal, dan seterusnya. Nah, setelah mempelajari arti daripada baju sirah keadilan ini, kata keadilan ini di dalam bahasa aslinya mempunyai makna kebenaran dan juga keadilan. Dalam arti yang luas, diartikan sebagai keadaan dirinya yang sebagaimana mestinya atau kemurnian, suatu kebenaran, suatu ketulusan, suatu kondisi yang bisa atau dapat diterima oleh Allah. Inilah keadilan dan kebenaran. Karena itu merupakan pakaian Allah, keadilan dan kebenaran. Termasuk di dalamnya integritas, kebajikan, kemurnian hidup, kebenaran dalam bertindak, dalam berpikir, bertindak, dan berperasaan. Semua itu mempunyai makna baju keadilan. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, keadilan telah kita terima melalui Yesus Kristus karena iman kepadanya. Ia telah menghakimi dosa kita dalam keadilannya. Dia telah menghukum dosa di kayu salib karena kebenarannya, dan memberikan kepada kita kemampuan untuk hidup di dalam kebenaran. Jadi Bapak Ibu Saudara, keadilan dan kebenaran Allah telah kita terima dalam diri kita. Ia telah menghukum dosa-dosa kita di kayu salib. Ia telah memurkai dosa-dosa kita di kayu salib melalui tubuhnya. Dan itu sebabnya Dia memposisikan kita sebagai orang yang diselamatkan, dibenarkan, dikuduskan, dan dilayakkan. Itu diberikan kepada saudara dan saya. Filipi 3 ayat 9 berkata, berada di dalam Dia bukan dengan kebenaranku sendiri karena mentaati hukum Taurat, melainkan dengan kebenaran karena kepercayaan kepada Kristus, yaitu kebenaran yang Allah anugerahkan berdasarkan kepercayaan. Saudara, kebenaran kita sudah jelas ada di dalam Kristus. Dan dasar inilah yang menjadi pakaian kita dalam berperilaku. Bahkan dalam Galatia 3:26 katakan posisi kita semua adalah anak-anak Allah karena iman di dalam Yesus Kristus. Kalau kita meyakini kebenaran ini dalam diri kita dan kehidupan kita, maka kita tidak akan takut dibodohi, dibohongi, didustai oleh iblis. Tidak takut diintimidasi karena kesalahan dan kekurangan kita. Kita akan tetap yakin bahwa kita sudah dibenarkan dalam Kristus secara de jure, secara hukum kerajaan Allah. Firman Tuhan berkata kita sudah mati di dalam Kristus dan kita hidup bagi Allah. Kita mati bagi dosa. Jadi kita tidak akan mati lagi bagi dosa untuk kedua kalinya. Kita sudah hidup bagi Allah. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, keadilan dan kebenaran adalah dua sisi layaknya mata uang, tidak dapat dipisahkan. Hakikat keadilan haruslah didasarkan dan diproses dalam kebenaran yang bersumber dari Kristus Yesus. Jadi bukan berdasarkan kebenaran-kebenaran yang ada di dunia ini, yaitu kebenaran secara hukum duniawi, atau berdasarkan aturan-aturan dunia ini, atau berdasarkan kebiasaan, kebudayaan. Semua hukum-hukum itu adalah hukum-hukum yang subjektif.
Semua kebenaran dan keadilan harus dibangun di atas dasar kebenaran dari sini. Orang yang hidup di dalam Kristus akan memiliki kebenaran yang tidak dapat ditakar berdasarkan ukuran-ukuran manusia. Karena ukuran kebenaran manusia dan keadilan manusia pada umumnya adalah subjektif dan relatif. Bagi setiap orang, kebenaran itu benar menurut dia. Keadilan juga benar menurut dia, adil menurut dia. Tapi keadilan dan kebenaran yang objektif, yang sesungguhnya adalah ada di dalam Kristus. Bapak Ibu, itu ada di dalam hati nurani kita yang dituntun oleh Roh Kudus. Jika saudara hidup di dalam kebenaran ini, saudara harus siap untuk diperlakukan dalam ketidakadilan dan ketidakbenaran berdasarkan hukum-hukum duniawi. Coba perhatikan bagaimana Yesus diperlakukan berdasarkan hukum-hukum duniawi dan hukum-hukum agamawi. Hukum-hukum itu ditafsirkan menurut keinginan-keinginan secara subjektif, bukan berdasarkan hukum-hukum keadilan dan kebenaran dari hati nurani. Bagaimanapun juga di dalam dunia ini yang menang adalah hukum-hukum yang disepakati oleh satu sistem kehidupan masyarakat atau satu kehidupan sosial. Kita tidak bisa membantah hal tersebut. Yesus pun telah menjadi korban daripada keadilan dan kebenaran yang sedemikian. Jadi Bapak Ibu Saudara, sebagai orang yang telah dibenarkan dalam Kristus, saudara punya keadilan. Saudara punya kebenaran di dalam hati nuranimu. Ikutilah kebenaran-kebenaran di dalam hati nuranimu yang kita sudah pahami tadi, bahwa suatu kebenaran, suatu ketulusan, suatu kondisi yang diterima oleh Allah sebagai kebenaran, suatu kebajikan, suatu integritas yang dikenal oleh Allah, bukan integritas yang hanya dikenal oleh manusia. Ini terjadi di dalam pikiran kita, perasaan dan tindakan-tindakan kita. Nah Bapak Ibu Saudara, berbaju sirahkan keadilan itu dipakai oleh Yesus Kristus dalam pemerintahannya, baik sekarang ini di dalam kerajaannya maupun dalam kerajaan yang akan dibawanya turun ke dunia dalam pemerintahan 1000 tahun. Dikatakan di sini Tuhan mencintai keadilan dan membenci kefasikan. Mari coba kita simak. Dalam Ibrani 1 ayat 8, tetapi tentang anak ia berkata, tahtamu ya Allah tetap untuk seterusnya dan selamanya, dan tongkat kerajaanmu adalah tongkat kebenaran. Engkau mencintai keadilan dan membenci kefasikan. Sebab itu Allah Allahmu telah mengurapi engkau dengan minyak sebagai tanda kesukaan melebihi teman-teman sekutumu. Ini dimaksudkan adalah kehidupan Yesus Kristus dalam pemerintahannya, dalam sikap dan perilakunya. Dalam hidupnya ketika di dunia, dia selalu bersikap adil dan benar. Bagaimana ia memperlakukan seorang perempuan yang kedapatan berzina. Ia bersikap adil dan benar sehingga terkatuplah mulut dari orang-orang Farisi yang berupaya menghakimi, mengadili perempuan ini dengan hukum agama yang mereka percayai pada waktu itu, yaitu hukum Taurat. Barang siapa kedapatan berzina akan dilempari dengan batu sampai mati. Tapi Yesus berkata, dalam keadilan dan kebenaran, dalam ketulusan, dalam kemurnian, dalam kebajikan, ia berkata, siapa di antara kalian yang tidak pernah berbuat dosa, itulah yang pertama mengambil batu dan melempari perempuan ini. Bapak Ibu Saudara, akhirnya semua mulut orang Farisi ahli Taurat ini tertutup dan mereka pergi diam-diam. Apa yang dilakukan terhadap perempuan ini? Dia satu-satunya yang berhak memberikan hukuman kepada perempuan ini, melempari batu kepada perempuan ini, karena dia tidak pernah berbuat dosa dan tidak pernah berbuat salah. Tapi apa yang dia lakukan? Dia katakan, dosamu sudah diampuni, pergilah
dan jangan berbuat lagi. Bapak Ibu, itulah keadilan dan kebenaran dari hati nurani. Kebenaran dan keadilan yang dipertontonkan oleh Yesus, yang kita ikuti di dalam cerita ini. Bapak Ibu Saudara, tidak mengenakan atau memakai baju sirah keadilan berarti keadaan kita berada di dalam posisi tidak semestinya. Tidak mengenakan baju sirah keadilan berarti kita tidak ada kebajikan. Tidak mengenakan baju sirah keadilan berarti kita tidak hidup dalam kebenaran. Tidak berbaju sirahkan keadilan berarti tidak berkenan, tidak punya integritas. Kita hidup dalam kepalsuan dan selalu subjektif. Itulah keadilan dan kebenaran manusia. Dalam 1 Korintus 6 ayat 9 Rasul Paulus mengingatkan, tidak tahukah kamu bahwa orang-orang yang tidak adil tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah? Orang yang tidak adil itu berarti orang sesat. Orang yang tidak hidup dalam keadilan berarti hidupnya cabul, menyembah berhala, pezina, banci, ya kita kenal sekarang sebagai homoseksual dan biseksual atau lesbianisme, penyimpangan-penyimpangan. Itu semua adalah orang-orang yang tidak hidup dalam keadilan dan kebenaran Tuhan, yaitu tidak berbaju sirahkan keadilan. Dikatakan bahwa hidup dalam pencurian, kikir, mabuk, fitnah, jadi penipu, itu semua tidak mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Kenapa bisa seperti itu? Karena tidak memiliki baju sirah keadilan. Jadi kehidupannya mudah sekali diserang oleh iblis, sehingga masuklah perbuatan-perbuatan seperti ini di dalam hati dan pikirannya. Gaya hidupnya, kita tahu kalau hidup kita tidak dilindungi oleh baju sirah keadilan, maka hidup kita akan penuh dengan percabulan, penuh dengan perzinahan, penyimpangan-penyimpangan seks, pencurian, kekikiran, kemabukan, fitnah, penipuan, dan sebagainya. Oleh sebab itu firman Allah berkata, gunakan selengkap senjata Allah ini. Ikat pinggang kebenaran dan berbaju sirahkan keadilan dan kebenaran. Akibatnya bagi orang-orang yang tidak memakai baju sirah keadilan dan kebenaran adalah Roma 1:18. Murka Allah nyata dari surga atas segala kefasikan dan kelaliman manusia yang menindas kebenaran dengan kelaliman. Itu berarti kita membiarkan kelaliman menguasai hati kita. Dan firman Tuhan berkata, dari hatilah muncul segala hal-hal yang jahat, pikiran-pikiran yang jahat, segala bentuk perbuatan-perbuatan jahat dimulai dari kehidupan yang terbuka terhadap iblis, tidak membiarkan, tidak mengenakan pakaian kebenaran, berbaju sirahkan keadilan. Bapak Ibu Saudara, penting sekali kita membangun kehidupan Kristen yang berikat pinggangkan kebenaran dan berbaju sirahkan keadilan yang didasarkan kepada kebenaran Kristus Yesus. Jika engkau menggunakan ini dengan sebaik-baiknya, saya percaya iblis tidak punya kesempatan untuk mengambil alih kemenangan kita, merebut kemenangan kita, menghancurkan kita, membinasakan kita dengan segala hal-hal yang jahat, sehingga kita tidak dapat menikmati segala sesuatu yang dirancang Tuhan atas kita. Tuhan memberkati kita. Amin. Bapak Ibu, mari kita berdoa. Demi nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur buat kesempatan yang Tuhan berikan kepada kami saat ini mendengar firman. Biarlah kami menjadi orang Kristen yang membangun
kehidupan yang benar menghadapi serangan-serangan iblis. Kami memakai senjata ikat pinggang kebenaran. Kami hidup di dalam kebenaran firman, berdiri di atas kebenaran firman, membiarkan kebenaran firman menjiwai hidup kami, menjiwai pikiran, perasaan, dan kehendak kami. Dalam setiap langkah-langkah hidup kami berjalan di atas kebenaran firman-Mu, mendasari kehidupan kami di atas firman-Mu. Kami percaya kami bisa oleh karena anugerah Kristus Yesus yang telah memberikan kami kebenaran. Roh-Mu menuntun kami kepada seluruh kebenaran, dan kami akan terus memakai ikat pinggang kebenaran ini dalam hidup kami, dalam seluruh perilaku hidup kami. Begitu juga baju sirah keadilan yang didasarkan pada kebenaran, kebenaran hati nurani, kebenaran yang membuat kami tulus hidup dalam kebajikan, hidup di dalam kebenaran, hati nurani yang murni, hidup dalam integritas, hidup di dalam kasih, hidup berkenan kepada Allah, layak dan tidak diintimidasi oleh iblis. Kami percaya iblis tidak punya kesempatan untuk menipu-nipu kami, membohong-bohongi kami, mengintimidasi kami, sehingga kami goyang, goncang di dalam hari-hari hidup pengiringan kami dan pelayanan kami kepada Tuhan. Bapa yang baik, kami bersyukur untuk kebenaran firman-Mu. Biarlah baju sirah keadilan terus kami pakai, agar iblis tidak punya kesempatan untuk menjatuhkan kami, untuk menguasai kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Kami percaya kami hidup di dalam kebenaran karena kasih karunia Allah di dalam Kristus Yesus. Saatnya kami mau menerima tubuh dan darah-Mu. Kami percaya bahwa anugerah Allah di dalam Kristus Yesus telah mengampuni kami. Anugerah Allah di dalam Kristus Yesus telah melayakkan kami, telah membenarkan kami. Oleh pengorbanan-Mu di atas kayu salib 2000 tahun yang lalu, kami telah dilayakkan. Ampuni kami Tuhan. Kami bersyukur buat status yang Kau berikan kepada kami.